Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Dea Davina, NIM 2120202116. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Ushul Fikih oleh dosen pengampu Bapak Ahmad Fadil MPDI dengan tema Zat Azariyah. Yang pertama, kita membahas mengenai pengertian Zat Azariyah. Secara etimologi, Zat Azariyah terdiri dari dua unsur kata, yaitu kata zat yang berarti menutup atau menyumbat. Sedangkan kata azariyat itu memiliki makna jalan atau penghubung yang menghubungkan kepada sesuatu, baik sifatnya positif maupun negatif. Adapun secara terminologi, bahwa yang dimaksud dengan Zat Azariyah yaitu ialah menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan bahwa perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan maka hukumnya haram. Sebaliknya, bila sesuatu itu menyangkut hal yang mubah maka hukumnya boleh. Untuk menyebut kedua jenis zariyah ini, sebagaimana dijelaskan oleh Nasrun Harun dengan mengutip pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Imam al-Qarafi, yaitu terhadap hal-hal yang dilarang disebut dengan Zat Azariyah, kemudian terhadap hal-hal yang dianjurkan disebut dengan Faz Azariyah. Kedua, kehujahan Zat Azariyah. Umumnya, jumhur ulama berpendapat bahwa Zat Azariyah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum. Ulama dari kalangan Maliki, Hanabilah menyatakan bahwa Zat Azariyah dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara. Demikian juga dengan ulama dari kalangan Hanafi, Syafi'iyah, dan sebagian Syiah, bahwa Zat Azariyah dapat dijadikan dalil hukum dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolak untuk kasus-kasus lainnya. 3. Dasar hukum Zat Azariyah. Pada dasarnya tidak ada dalil yang menentukan secara jelas dan pasti, baik menurut nas maupun ijma ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan Zat Azariyah. Akan tetapi, ada beberapa nas yang mengidentifikasi secara implisit dasar hukumnya. Dalil-dalil ini terdiri dari Al-Quran, Sunnah, dan juga kaidah fikih. Salah satu surah dari Al-Quran yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Sadaqallahu adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Yang keempat, kedudukan Zat Azariyah. Dari ayat yang sudah dibahas di atas, juga dapat diketahui bahwa Zat Azariyah mempunyai dasar dari Al-Quran. Sedangkan dasar-dasar Zat Azariyah dari Sunnah adalah: yang pertama, Nabi melarang membunuh orang munafik, karena membunuh orang munafik bisa menyebabkan Nabi dituduh membunuh sahabatnya. Kemudian yang kedua, Nabi melarang kreditor untuk menerima hadiah dari debitor, karena cara demikian bisa mengarah kepada riba atau untuk ikhtiar. Yang ketiga, Nabi melarang memotong tangan pencuri pada waktu perang dari ditangguhkan sampai selesai perang. Karena apa? Karena dikhawatirkan tentara-tentara lari bergabung bersama musuh. Kemudian, yang keempat, Nabi melarang melakukan penimbunan, karena penimbunan itu bisa mengakibatkan kesulitan bagi manusia yang lain. Selanjutnya yang terakhir adalah Nabi melarang fakir miskin dari Bani Hashim menerima bagian dari zakat, agar tidak menimbulkan fitnah bahwa Nabi memperkaya diri dan keluarganya dari zakat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ketentuan dalam Zat Azariyah. Untuk menetapkan hukum jalan atau sarana yang mengharamkan kepada tujuan, perlu diperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama itu ada tujuan. Jika tujuannya itu dilarang, maka jalannya juga dilarang. Dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan. Selanjutnya yang kedua itu ada niat atau motif. Jika niatnya untuk mencapai hal yang halal,
maka hukum sarananya halal. Dan jika niat yang ingin dicapai itu haram, maka sarananya juga haram. Kemudian yang ketiga itu akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syariat, maka wasilahnya boleh dikerjakan. Dan sebaliknya, jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh. Dalam hal ini, dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi. Yang pertama, sisi yang mendorong untuk berbuat, kemudian yang kedua, sasaran atau tujuan yang menjadi natijah atau kesimpulan akibat dari perbuatan itu. Kemudian menurut natijahnya, perbuatan itu ada dua bentuk. Yang A, natijahnya baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik, dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya. Kemudian yang B, natijahnya buruk, maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya juga dianggap buruk, dan hal itu juga dilarang. Pembahasan selanjutnya mengenai pengelompokan zat azaliyah. Zariyah dapat dikelompokkan dengan melihat beberapa segi, dan para ulama juga berbeda pendapat dalam menentukan kelompok zat azaliyah ke beberapa aspek. Di antaranya, yang pertama, dilihat dari bentuknya dapat dibagi tiga, yaitu yang A, sesuatu yang jika dilakukan biasanya akan terbawa pada yang terlarang, dan yang B, sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang dilarang. Kemudian yang C, sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang. Kemudian yang kedua itu, dari segi akibat atau dampak yang ditimbulkannya. Ibnu Qayyim membagi zariyah menjadi 4, yaitu yang pertama, zariyah yang pada dasarnya membawa pada kerusakan. Contohnya, minuman yang memabukkan akan merusak akal dan perbuatan zina akan merusak keturunan. Kemudian yang kedua itu, zariyat yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah atau boleh, namun ditujukan untuk perbuatan yang buruk, yang merusak bagi yang disengaja seperti nikah muhalil atau tidak disengaja seperti mencaci sesembahan agama lain. Kemudian yang ketiga itu ada zariyah yang semula ditentukan oleh mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan, dan kerusakan itu lebih besar daripada kebaikannya. Seperti berhiasnya seorang istri yang baru ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan dia dalam masa iddah. Yang empat, yang terakhir adalah zariyah yang semula ditentukan mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan tetap. Kerusakannya lebih kecil daripada kebaikannya. Contoh dalam hal ini adalah melihat wajah perempuan saat dipinang. Kemudian yang ketiga itu, dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkannya. Abu Ishaq al-Syatibi membagi zariyat menjadi 4 macam. Yang pertama itu, zariyat yang membawa kerusakan secara pasti. Umpamanya, menggali lubang di tanah sendiri yang lokasinya berdekatan dengan pintu rumah orang lain dan kondisinya gelap. Kemudian yang kedua itu, zariyah yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan. Umpamanya, menjual anggur kepada pabrik minuman dan menjual pisau tajam kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya. Kemudian yang C itu, perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kerusakan. Dan yang keempat, perbuatan yang pada dasarnya mubah karena mengandung kemaslahatan, tetapi dilihat dari segi pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang. Misalnya itu semacam jual beli yang dilakukan untuk mengelak dari riba. Umpama, si A menjual arloji kepada si B dengan harga 1 juta rupiah dengan hutang, dan ketika itu arloji tersebut dibeli lagi oleh si A dengan harga 800.000 tunai. Si B mengantongi uang 800.000, tetapi nanti pada waktu yang sudah ditentukan, B harus membayar 1 juta pada si A. Jual beli seperti ini dikenal dengan bai al-ainah atau ba'ul ajal. Baiklah, untuk kesimpulan materi kita hari ini, bahwa azariyat adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Dasar hukum azariyah adalah jelas, mulai dari Al-Quran, Sunnah, dan kaidah fikih. Dari kesepakatan ulama, Al-Qarafi dan Asy-Syatibi membagi azariyah menjadi 3 macam, yaitu 1. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Kemudian yang kedua, sesuatu yang disepakati untuk dilarang. Dan yang ketiga, sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan. Sekianlah materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Hari panas, sawah membelah,
hutan rimba tempat si rusa. Maafkanlah kalau ada salah, karena namanya juga manusia. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.